Dalam situasi apapun pandemi COVID, kita hari ini hingga bertahan menjadi negara kedua terkuat ekonominya di dunia. Ya. Dalam jajaran kepengurusan partai. Ingat, kecamatan ada 236, kelurahan ada 386, kemudian desa ada 2.853. Total ada 3.239 desa kelurahan tersebar di 17 kabupaten kota. Ya. DPC harus selesai di tahun ini, Pak. Usahakan. DPC selesai. Januari kita sudah masuk ke agenda ya pembentukan pengurus PAC. Ya. 21 Desember 2021 hari ulang tahun partai akan di launching 100% PAC dan 100% ranting. Lapangan itu kita mengumpulkan berbagai data yang masuk ke kita. Sampai saat ini kita meyakini seluruh dukungan yang diberikan terhadap calon itu di 7 kabupaten kota ini kita menargetkan bahwa yang diusung oleh Partai Hanura insya Allah semuanya berhasil. Boleh ada penekanan khusus ke sejumlah daerah gitu yang optimis kita bakal bisa menang? Ya, yang di beberapa tempat ada di 4 kabupaten itu saya kira kami sudah memastikan bahwa 4 kabupaten ini sudah hampir kita pastikan 90% ya, 90% sampai 50% ini bisa memenangkan pilkada. Tapi untuk di beberapa kabupaten ini memang ada selisih-selisih. Tapi kami yakin sekalipun demikian bahwa calon pendukung Hanura insya Allah akan memenangi 9 Desember. Di mana Oku Raya, Oku Kabupaten Oku Timur, Oku Selatan, Oku Induk, di Kabupaten Musirawas. Soal tadi pertanyaan Bapak itu bahwa kalau ada kader yang membali lu bakal berangkat. Ya, ini kami melihat beberapa di perkembangan terakhir itu di Kabupaten Omen ini. Sudah ada sanksi nggak, peringatan nggak gitu Kak? Sanksi belum kita keluarkan, tapi kita masih mengumpulkan data-data dan satu lagi ada di Kabupaten Pali. Pelanggan-pelanggan ada di dua kabupaten ini, kita akan memberikan sanksi dan ini sudah kami laporkan pada DPP. Konsolidasi kali ini membahas soal apa nih Bang? Yang pasti ya persiapan konsolidasi kepengurusan di tingkat kecamatan dan ranting desa kelurahan yang harus selesai di tahun 2021 ya. Kondisinya akan dimulai dengan pelaksanaan nanti Rakornas bidang OKK yang akan dilaksanakan di Jakarta. Pesertanya adalah Wakil Ketua Organisasi, Kandidasi, dan Keanggotaan seluruh Indonesia. Yang kedua, kita ingin memastikan Sumatera Selatan secara struktur DPD tentu sudah sangat siap, solid, juga DPC sudah harus terbentuk ya di akhir tahun ini, dan kita juga menghadapi agenda yang sangat penting yaitu pilkada di 7 kabupaten kota. Maka perintah DPP jelas, siapapun calon kepala daerah dan wakil yang sudah mendapatkan rekomendasi dan dukungan Partai Hanura itu harus didukung, diperjuangkan untuk menang ya, karena terkait kemenangan pilkada ini harga diri partai politik ya, Partai Hanura. Tidak boleh ada satupun kader Partai Hanura yang mencoba-coba untuk memberikan dukungan kepada calon lain. Maka jika itu ditemukan, DPP sudah memerintahkan DPD untuk mengambil tindakan-tindakan tegas ya di lapangan. Kita ingin siapapun mereka yang diusung oleh Partai Hanura adalah memenangkan kontestasi demokrasi pilkada. Karena apapun kemenangan pilkada secara elektoral itu bisa berdampak ya bagi kemenangan kita di pemilu legislatif 2024. Nah, apakah pertarungan kita ini akan menangkan? Tentu sudah dihitung matang, baik oleh Bapilu DPD Provinsi Sumsel maupun juga oleh DPD sendiri yang kemudian itu dikoordinasikan dengan tim pilkada pusat ya. Bang, untuk wanti-wanti tadi kan ada yang di pilkada OI Bang, yang kader-kader yang banyak katanya akan ya, yang paling tahu di lapangan adalah pasti DPD dan DPC-nya, sehingga soliditas DPD dan DPC itu harus dijaga. Tapi nanti rekomendasi terakhir yang akan diterima DPP jika ditemukan di lapangan ada kader-kader kita, bahkan pengurus yang tidak mengikuti ya garis politik partai tentang dukungan kepada kepala daerah, diyakini dipastikan akan mendapatkan sanksi partai. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.